Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pondok Kesah Ayumi. Kebetulan pagi ini cerah sekali. Kita juga kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin itu rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah datang ke Kutai Kartanegara, tapi hari ini beliau ada duduk bersama kita di Pondok Kesah Ayumi. Saya kenalkan langsung ya, pemirsa Pondok Kesah, yaitu Bapak Sumrahyadi dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat ketemu teman-teman Kalimantan Timur, khususnya untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita kenal dengan Bapak yang biasa kita temui hanya di luar Pulau Jawa, khususnya di Jakarta ya. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah. sehat ya. Alhamdulillah Pak ya, sudah 2 hari rasanya Bapak di sini Pak ya. Iya, iya. Kami melihat wajah teman-teman di Dinas Kearsipan bahagia semua Pak. Saya lihat Amin, dari amin. dari Bapak pimpinan kami Mhm, sampai Bapak sampai Pak asisten, Bapak Sekda juga di grup itu sudah tahu dengan kedatangan Bapak, minta kami melakukan yang terbaik dengan kedatangan Bapak ada di Kutai Kartanegara. Pak, saya hanya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Apa kesan Bapak tentang Kutai Kartanegara? Iya. Baik, terima kasih Ibu Yuli, Ibu Sek. Sek Dinas, Sekdinas ya Pak ya. Pertama tentu saya senang sekali, ini pertama kali saya datang ke Kutai Kartanegara ya. Kalau untuk Kalimantan Timur ya hampir sebagian besar sudah kabupaten-kabupatennya. Ini yang pertama, dan alhamdulillah saya senang sekali ya. Alhamdulillah. Satu, suasana dari para pimpinan di sini luar biasa ramahnya ya, sehingga saya merasa seperti ke kantor sendiri ya. Alhamdulillah. Itu dari segi ya namanya apa keramahan dari bapak-bapak ibu di Kuker ini ya. Kemudian kalau lihat dari segi khususlah, saya melihat dari segi keasipannya dulu ya. Iya. Dan saya melihat bahwa Kutai Kartanegara ini adalah tentu kabupaten yang dibilang keasipannya nomor 1. Nah, ya. Buktinya apa? Dari hasil pengawasan. Oh gitu Pak. Ya, jadi tentu saya nggak bisa mengatakan bahwa nomor 1 tapi tidak ada buktinya. Buktinya apa? Hasil pengawasan tahun yang lalu nilainya 93,6. Ini kan luar biasa. Di Kaltim ini ada ranking 1 ya. Kemudian secara nasional ranking 11 ya. Padahal selama ini 20 besar selalu didominasi oleh Pulau Jawa ya. Nah, ini ada nyelusup 1 ranking 11 lagi ya. Ini tentu sangat menggembirakan ya. Sehingga mengapa kami melakukan semacam uji coba, kemudian sosialisasi, termasuk juga implementasi Srikandi ke Kutai Kartanegara. Salah satu pertimbangannya tadi adalah hasil pengawasannya sangat memuaskan. Yang kedua, saya melihat bahwa dukungan pimpinan juga luar biasa. Selain ramah, dukungan di bidang keasipan bagus. Buktinya apa? Misalnya dengan fasilitas yang sudah ada ya, baik dari depo, kantor dan lain sebagainya, termasuk juga kalau di dalam keasipan ada 4 instrumen yang memang sudah disiapkan. Nah, dan bahkan sudah ada ya. Bahkan saya melihat bahwa ada beberapa yang berani mencoba untuk penyempurnaan dari yang samanya digunakan dari Kemendagri. Nah, ini kan tentu hal yang positif ya, bukan berarti kita bertentangan dengan Kemendagri, tidak ya. Tapi tentunya memang untuk bidang kearsipan ya kewenangan arsip nasional sebenarnya. Ya. Nah, itu yang saya melihat bahwa kesan saya yang luar biasa dari segi pimpinannya yang luar biasa, perhatiannya, juga keramahannya, bidang kearsipannya bagus. Ya. Kemudian ini salah satu dengan adanya katakanlah Pondok Kesah. Kesah Ayumi. Ini kan hal yang positif saya kira ya. Dan saya kira banyak mungkin yang kabupaten kota yang lain belum berpikir lah, berpikir ke sana. Kalau ini kita nggak banyak berpikir, langsung diimplementasikan. Ini kan satu one step ahead tentunya ya. Dan saya kira ini embrio lah. Nah, ini kan salah satu inovasi ya. Inovasi bagaimana bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat khususnya atau dengan para pengelola kearsipan ya, satu kabupaten ya. Dan saya kira tidak hanya berhenti dengan inovasi ini. Masih banyak inovasi lain yang bisa digali ya. Ya, termasuk
bisa ini yang dikembangkan, bisa dimunculkan inovasi yang baru. Dikembangkan misalnya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Sekdinas ya, bahwa nanti dengan melibatkan anak-anak sekolah, kemudian wisata, arsip dan lain sebagainya, itu bagus ya. Termasuk bagaimana kita menggali arsip-arsip muatan lokal ya. Arsip muatan lokal ini yang nanti bisa kita gali, bisa kita tampilkan dalam bentuk katakanlah viral. Nah, ini yang menjadi hal yang luar biasa ya. Karena informasinya ya masyarakat itu akan menilai apa sih fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kalau tidak dimunculkan. Kalau hanya selamanya kan mungkin tidak banyak orang tahu apa sih itu dinas. Nah, ini tentu tantangan bagaimana kita memunculkan ini loh fungsi kita. Ini loh manfaatnya bagi masyarakat. Nah, ini saya kira ya. Belum lagi ya, kemarin alhamdulillah kami sempat juga ke Muara Kaman ya. Walaupun dalam hati saya ini sayang, ini potensi yang luar biasa belum dikembangkan secara optimal. Nah, mungkin saya melihat dari segi kearsipannya ini bisa kita gali ya. Ya, apalagi saya dengar Bu Sekdis itu juga kan sebagai keluarga Raja, berarti tentunya ada arsip-arsipnya yang menarik yang nanti bisa kita tampilkan. Ya. Nah, banyak hal itu ya, termasuk kemarin juga saya sampaikan jembatan ini. Jembatan Kutai Kertanegara ini kan ya jembatan yang saya katakan istimewa ya. Istimewanya bukan hanya dari segi penganggarannya, tapi juga dari segi proses pembuatannya ya. Nah, ini tentu saja bagaimana cara supaya ini bisa diviralkan, bisa ditampilkan pada masyarakat bahwa ini loh kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya, nah ini macam ikon-ikon identitas daerah itu yang bisa kita kembangkan menjadi suatu hal yang menurut saya bisa nanti dirasakan langsung oleh masyarakat. Oh, itu manfaatnya. Ya. Bisa juga nanti bisa dikembangkan bagaimana misalnya diorama sejarah perjalanan Kabupaten Kutai Kertanegara, termasuk diorama perjalanan dari bupati dari masa ke masa. Jadi apa kebijakan beliau dari masa ke masa, bagaimana kiprahnya. Ini saya kira luar biasa kalau bisa digali ya. Sehingga masyarakat bisa melihat, oh begitu nih manfaatnya arsip ya. Sama ini barangkali apa ya arsip itu ngapain ya. Nah ini tantangan bagaimana kita bisa menggali sesuatu yang menjadi luar biasa ya. Nah ini tahap apalah bagus saya katakan dengan adanya Pondok Kesah Ayumi ya. Ini saya kira bukan terakhir, ini baru awalun ya nanti untuk meningkatkan. Harus lebih giat lagi buat aksi-aksi perubahannya Pak ya. Ya itu tadi kesan Bapak selama di Kutai Kertanegara, banyak juga yang sudah kunjungi bersama Bapak Kepala Dinas kami juga. Iya Pak, kami sangat butuh sekali support yang seperti ini Pak. Alhamdulillah ini juga nanti bisa disaksikan secara luas oleh teman-teman maupun di kecamatan. Banyak kecamatan lain juga yang memiliki nilai-nilai histori di Kutai Kertanegara ini Pak. Kayak Kutai Lama seperti itu, ada Kota Bangun, itu banyak Pak sebenarnya tempat-tempat yang menurut kami banyak sekali mengandung sejarah-sejarah di Kutai Kertanegara ini. Nah, berkaitan juga dengan masalah diorama Bupati Kutai Kertanegara juga sudah memberikan semacam pendanaan ke 18 kecamatan Pak untuk membuat diorama juga berkaitan dengan tentang tokoh-tokoh sejarah yang akan kita tampilkan nanti di diorama kecamatan. Diorama kecamatan ya. Diorama kecamatan dan kita juga dalam tahun ini sudah ada dana 5 miliar untuk segera membuat pembangunan depot arsip yang ada di Kutai Kertanegara. Insya Allah Bapak, berkaitan dengan tadi kan kesan-kesan Pak ya, yang pesan Bapak yang paling dahsyat buat kami di Kutai Kertanegara Pak ya, yang sekarang kan ini posisinya kan sudah 3 kali dapat Panji Pak keberhasilan, katanya sudah tidak boleh lagi nih Pak. Nah tapi kan kami diikutkan secara nasional. Nah untuk Kutai Kertanegara ini kami ini ada satu yang menjadi keinginan kami adalah terbangunnya depo arsip ini segera Pak. Karena tugas kami adalah menyelamatkan arsip-arsip yang ada di seluruh OVD. Pesannya Pak bukan hanya untuk kami, mungkin dari instansi yang terkait juga. Iya, pertama tentunya mudah-mudahan depo cepat terwujud. Ya, terwujud. Dan yang paling utama bukan pembangunan fisiknya saja. Ya.
Pembukaan fisik itu oke, salah satu syarat lah atau prasyaratnya. Iya. Tapi yang paling penting nanti bagaimana mengisi. Iya. Nah, mengisinya tentunya harus kita siapkan dari sekarang arsip statis apa saja yang bisa digali Oke. dari baik dari masyarakat maupun dari pencipta yang lain, ya. Dan saya mendengar tempo hari belum banyak dari UPD yang menyerahkan Iya. arsip statisnya, Iya. ya. Nah, padahal jangan sampai arsip yang mempunyai nilai historis ini musnah secara alamiah atau musnah kesengajaan, Iya, ya. Nah, iya. sehingga mudah-mudahan nanti kalau sudah terwujud deponya terbangun, ya, Iya. seperti apa, atau mungkin dari sekarang kita sudah hunting, Iya. ya, kita sudah Data-datanya, mulai ya Pak, ya, mencari pendataan. arsip-arsip statis yang ada di UPD, ya. Hmm. Termasuk kalau depo ada juga alokasi khusus untuk arsip vital, Iya. ya. Arsip vital ini ya kaitannya salah satunya tentu arsip tentang asetnya, aset, kemudian juga saya yakin bahwa di Kutai Kertanegara ini banyak asetnya. Iya. Tapi dokumen asetnya memang selama ini tanggung jawab dari ada mungkin apa ya namanya Dinas Aset dan Keuangan kalau saya. Iya, Ya. BPKAD. Ya, tapi tentunya kita juga nyimpan juga ya. Nanti tinggal teknisnya apa kita yang nyimpan kopinya atau Iya. mereka yang nyimpan kopinya silakan. Tapi intinya bahwa untuk menjaga keamanan dan sekaligus kita menelusuri mungkin juga dari sekian banyak aset masih belum ada dokumennya. Jangan sampai nanti diklaim oleh masyarakat atau orang lain kepemilikannya itu. Ya, itu yang tadi katanya dengan depo. Kemudian yang kedua yang terkait dengan katakanlah karena kemarin saya sudah ke Muara Rekaman, ya mudah-mudahan nanti bisa segera bisa diwujudkan dari hasil kajiannya sudah banyak nih, ya. Kajian ini tidak ada artinya kalau hanya hitam di atas putih. Perlu ada semacam tindak lanjut, ada semacam implementasi daripada kajian itu, ya. Datang sana saya juga agak sedih juga dengan lihat kondisinya. Loh, ini kerajaan tertua kok masa sampai belum terkelola dengan baik, ya. Situsnya baru yang nampak makam saja gitu kan, ya, yang kelihatan dipugar dengan tempat katakanlah lesong itu ya, apa? Lesong batu. Lesong batu, ya. Nah, ini tentu salah satu menjadi perhatian walaupun itu bukan fungsi kami secara langsung, tapi kalau di dalam konsepsi internasional itu antara tiga lembaga itu sebenarnya fungsinya hampir sama kan, antara perpustakaan, museum dengan kearsipan, sehingga profesinya di beberapa negara disebut information profession, ya. Jadi information profession menyangkut tiga itu, ya, sehingga ya mungkin di Indonesia memang lembaganya beda-beda, tapi informasinya itu sangat terkait sekali tiga-tiganya, ya. Sehingga barangkali itu yang bisa saya sampaikan kesan-kesannya, ya. Kemudian juga ya tentunya nilai hasil pengawasan ini ya yang terakhir ya kesan yang bisa dipertahankan atau minimal ditingkatkan, ya. Walaupun nilainya sudah 93,6 nanti dengan adanya apakah nanti misalnya Sri Kandi ini bisa diimplementasikan misalnya tahun depan, ya lebih bagus tadi ada nilai tambah. Ada nilai tambah. Karena nilai tambah itu ada reform, salah satunya implementasi Sri Kandi. Nah, nilai pengawasannya akan tambah lagi dengan dibangunnya depo. Dan juga mungkin yang perlu dipertimbangkan juga nanti bagi yang belum ada pembekalannya, pimpinan unit dan lembaga kearsipan. Ya. Jadi biasanya kami ini di Pusdiklat, ya, adalah menyelenggarakan diklat untuk pimpinan unit dan lembaga kearsipan. Nah, ini peluang bagaimana supaya mereka diikutkan, ya, diklat untuk pimpinan unit kearsipan yang sekdes atau sekretaris dinas, ya. Bisa, Pak, ya. Iya, nanti bisa diikutkan. Selain tentunya kalau lembaga kearsipannya sudah, ya mungkin bisa. Karena itu jadi nilai tambah. Jadi misalnya dari pimpinan unit dan lembaga kearsipan sudah ikut diklat, dapat sertifikat atau sertifikasi, ya, sertifikat ini nanti ada pengakuan bahwa ada peningkatan nilai. Gitu. Ya, jadi nanti dua sisi tentu pengelolaan kearsipannya juga tetap ditingkatkan, kemudian yang sekarang berbasis TIK juga kita coba terapkan, tambah lagi SDM-nya. Ya, SDM-nya tadi kan selain arsiparis tentunya ditambah, ya. Ya, kalau sudah ada formasi 100 sekian orang yang sudah mulai nanti diisi paling tidak mulai tahun depan kalau ada formasi. Ya. Nah, kemudian dari segi
aplikasi sistemnya dan sebagainya ya. Iya. Apalagi kan tahun ini sudah melakukan pengawasan internal ya. Internal, Pak. Sudah melibatkan semua dinas-dinas. 626 objek Nah, pengawasan. ini kan luar biasa kan. Iya. Ya sehingga ya saya menduga ini dugaan saya mudah-mudahan salah ya. Dan menduga kemungkinan nilai pengawasan turun kan aja ya. Tapi nggak apa-apa. Memang ya kalau turun tapi lebih komprehensif kan lebih Iya bagus. benar, Ya. Pak. Kalau dulu yang Lebih diawasi tajam, Pak. iya betul. Lebih Kalau tajam. yang diawasi kan hanya lembaga kearsipannya ya. Iya. Tentu saja lembaga kearsipannya sudah bagus ya. Tentunya tanggung jawab kearsipan bukan lembaga kearsipan, termasuk Iya. juga dari OPD, Pak, ya. lembaga-lembaga penciptanya ya. Iya. Ya. Nah ini tentunya menjadi hal yang ya itu hanya pesan saya itu saja ya supaya Iya. nanti tetap ditingkatkan ya. Tetap semangat. Saya senang kalau seandainya pimpinan lembaga kearsipannya ini semangat. Semangat, ya. ya. Nah, ini memang semangat, ada inovasi baru, nah Iya. itu akan mendukung ya. Iya. Intinya itu Bu. Nah, Iya, gitu iya ya. Pak. Iya banyak yang saya petik dari apa yang Bapak sampaikan itu juga menjadi harapan kami. Artinya apa yang kita seperti angan-angankan selama ini terkeluarkan sendiri juga dari Bapak Sumrahyadi dari Arsip Nasional dan teman-teman menjadi seragam pemikirannya bahwa kita memang tidak harus menunggu depo jadi tapi paling tidak kita sudah mulai bergegas melakukan survei-survei penelitian atau pendataan arsip statis apa aja yang sudah tersimpan di luar sana. Yang selama ini kita selama bergerak di dalam pembinaan tidak berani terlalu jauh membuka keran melihat dengan kekurangan dan kondisi Pak, karena khawatir di dalam undang-undang itu takut kena pada saat diserahkan ke kita tidak mampu memeliharanya dengan benar. Tapi paling tidak kami memiliki data di masing-masing OVD binaan Betul, Pak. betul. Untuk organisasi kami memiliki 314 pejabat struktural yang sudah di-SK-kan Bupati di unit kearsipan masing-masing Pak. Untuk pengelola arsip kami memiliki 1030 orang pengelola arsip di masing-masing unit pengolah pencipta arsip di bidang-bidangnya seluruh OPD. Jadi dari 626 yang kami lakukan pengawasan, alhamdulillah Pak, dengan adanya hasil pengawasan justru bisa lebih mudah OPD Pak melakukan target apa saja yang harus dari hasil pengawasan tersebut yang mereka harus segera prioritaskan. Jadi ada skala prioritas dengan adanya hasil pengawasan secara internal. Iya, baik Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya beginilah keadaan kami di Kutai Kartanegara Bapak. Jika di dalam penyambutan kami Pak kurang ada yang kurang berkenan Pak ya. Tapi harapan kami inilah yang kami bisa sampaikan dengan hati yang kami yang sangat dalam Pak, ketulusan kami yang sangat dalam. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kami memiliki grup WhatsApp Pak. Di sana ada grup aplikasi, di sana ada unsur pimpinan dari bawah sampai atas Pak. Jadi dengan kedatangan Bapak mereka tahu informasi lalu kami sampaikan. Jadi ya paling tidak kami harus bisa membuat Bapak juga bisa tenang dan semangat di Kutai Kartanegara dan bisa kembali lagi. Amin. Ada satu Pak yang kita sering dengar, yaitu kalau sudah minum air Mahakam pasti akan kembali lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak nanti kembali ke Jakarta dengan keadaan selamat Bapak ya. Amin. Bertemu Terima kasih, keluarga Ibu. dan Iya. bekerja tetap semangat dan mudah-mudahan Bapak terindu lagi dengan Kutai Kartanegara. Sahabat Kukar, pasti doa Anda akan terwujud. Akan kembali lagi Bapak ini ke Kutai Kartanegara. Jangan salah, sudah minum air Mahakam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.